Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 kelas D akan mempresentasikan hasil diskusi kami terkait masalah gizi pada balita. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Next. Yang pertama ada Ulima Eddia Saskara dengan NIM akhir 148, lalu ada Aulia Rahmataskia dengan NIM akhir 178, lalu ada Naniat Awalwidya dengan NIM akhir 179, berikutnya ada Adisti Alfia Sasmita dengan NIM akhir 180, lalu ada Zahira Zulfadiana dengan NIM akhir 1812, dan yang terakhir ada Vina Rahmi dengan NIM akhir 184. Berikutnya materi pertama akan disampaikan oleh teman saya. Kata Kepala Pusat Riset Kesehatan Masyarakat dan Gizi BRIN atau Badan Riset Inovasi Nasional, Ibu Wahyu Puji Nugraheni, status gizi anak di bawah 5 tahun merupakan kelompok usia yang rentan terkena masalah gizi dan penyakit. Next. Faktor penyebab terjadinya stunting. Pertama, dikarenakan gizinya kurang seimbang. Yang kedua, karena ekonomi keluarga yang tidak mencukupi, karena beberapa makanan pokok yang gizinya bagus itu harganya lumayan mahal. Dan ibunya itu kurang. Nah, di sini ada SDM yang berperan dalam penanggulangan masalah gizi balita stunting. Yang pertama ada tenaga kesehatan. Ada 4 hal yang bisa dilakukan tenaga kesehatan untuk menekan angka stunting, yaitu 1. Pemantauan status gizi secara rutin dan berkala. Hal ini dilakukan dengan cara memantau berat badan dan mengukur tinggi badan balita sesuai umur. Nah, dari pemantauan status gizi ini bisa diketahui apakah ada balita yang stunting atau tidak. Yang kedua adalah tata laksana rujukan berjenjang dengan mengaktifkan poros posyandu, puskesmas, dan RSUD. Nah, dari pemantauan gizi sebelumnya itu bisa dipantau jika ada balita yang terkena stunting, itu bisa diketahui penyebabnya dan dirujuk ke dokter puskesmas dan dokter RSUD dan diberikan penanganan yang lebih lanjut. Yang ketiga adalah tenaga kesehatan bisa memanfaatkan media untuk sosialisasi pentingnya gizi seimbang. Nah, di sini tenaga kesehatan setempat bisa memanfaatkan media lisan maupun tulisan ataupun media sosial. Nah, untuk media sosial ini bisa membuat konten edukasi dengan sosialisasi secara luas. Jika memanfaatkan media lisan itu bisa sosialisasi untuk warga setempat pentingnya gizi seimbang, dan untuk media tulisan itu bisa membuat poster dan dibagikan ke rumah-rumah warga. Yang keempat adalah intervensi gizi dilakukan dengan edukasi pola makan berbasis protein hewani. Kunci untuk nutrisi otak dan pertumbuhan anak ada di protein hewani. Tidak perlu proteinnya mahal, cukup proteinnya telur dan ikan yang harus ada dalam makanan sehari-hari. Kemudian peran selanjutnya adalah dari pemerintah. Pemerintah perlu membuat program penambahan asupan gizi untuk balita. Bisa juga dilakukan melalui program-program yang dilaksanakan oleh puskesmas setempat. Kemudian juga pemerintah dapat memanfaatkan media, lisan serta tulisan sebagaimana yang dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan tadi. Nah, untuk mengedukasi tentang stunting kepada masyarakat setempat. Kemudian peran selanjutnya dilakukan oleh orang tua. Nah, orang tua ini adalah pihak yang paling dekat dengan anak atau balita. Oleh karena itu, orang tua perlu untuk memiliki pengetahuan tentang informasi gizi penting bagi tumbuh kembang anak. Kemudian juga orang tua harus menerapkan pola makan yang sehat serta terjangkau kepada anak agar pola gizinya terpenuhi. Kemudian yang terakhir dari pihak sekolah atau tenaga pendidik, ini pentingnya peran tenaga pendidik ini adalah sebagai penyedia edukasi tentang resiko pernikahan dini atau juga edukasi tentang mengenai pengetahuan gizi dan kesehatan kepada para siswa agar mengetahui tentang nilai gizi, tentang kesehatan dan gizi serta mengetahui resiko dari pernikahan dini. Next.
Selanjutnya ada program pemerintah. Program yang dilakukan pemerintah untuk menanggulangi masalah stunting ini yaitu pemerintah membuat program bayi serta anak. Hal ini merupakan salah satu intervensi dan terintegrasi yang dapat menanggulangi angka stunting yang tinggi. Di wilayah Kecamatan Gayangsari terdapat 24 balita yang mengalami stunting per November 2023. Hal ini dibenarkan oleh Kepala Puskesmas Gayangsari yaitu Yuni Susanti yang mengatakan bahwa kasus ini mengalami penurunan dari total bulan September 2023 yang berjumlah 31 balita. Upaya yang telah dilakukan oleh Puskesmas Kota Semarang ini yaitu dengan memberikan asupan makanan tambahan yang berupa nasi, sayur, dan lele goreng kepada balita yang mengalami stunting. Berikut merupakan grafik penurunan stunting. Terjadi penurunan dari 2019 ke 2021. Dan itu terbukti bahwa program pemerintah sudah bekerja untuk mengurangi angka stunting. Sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.